tugasnya itu ada beberapa yang memang harus dicatat. Jadi nanti Bapak share di Classroom juga. Jadi tidak masalah ya. Oke, sebentar ya. Sebentar lagi kita mulai. Baik, semuanya akan segera Bapak mulai, maaf, akan segera Bapak mulai ya. Oke, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, doa sebelum belajarnya. Mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bi'idina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allahanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kepahaman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk sementara speakernya dimatikan dulu ya, biar nggak ada yang ikut. Jadi biar Bapak sendiri yang di sini kita ucapkan syukur, alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua semoga selalu mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti yang Bapak jelaskan di grup WA bahwa hari ini Google Meet kita akan membahas tentang
akan membahas tentang tema hari ini, yaitu tema 1, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Kemarin kalian sudah memulai yang sebelum Idul Adha itu sebenarnya ada tugas, yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu menggunakan bunga, ya kan? Menggunakan bunga. Ya kan? Kalian sudah menggunakan bunga itu, dan hari ini Bapak akan menjelaskan, mungkin itu bisa kalian buka lagi, ya, bisa kalian buka lagi di tugas kalian yang kemarin tentang perkembangbiakan yang IPA itu, yang tentang bunga. Yang bunga-bunga itu silakan bisa dibuka di situ. Oke, kemarin kalian tugasnya adalah untuk menggambar bunganya. Oke, gimana? Udah kelihatan belum gambar bunganya? Sudah ya, alhamdulillah. Ya, nih kalian disuruh menggambar bunga kemarin serta bagian-bagiannya. Ini ada mahkota itu yang warnanya cerah. Terus ada yang benang sari. Nah, benang sari itu yang kecil-kecil kalau kalian lihat bunga. Terus ada putik, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada kepala sari, tangkai sari. Terus di dalamnya bunga itu ada namanya bakal biji. Terus ada kelopak dan yang lain-lainnya. Untuk bunga ini adalah alat perkembangbiakan generatif, ya. Jadi bunga ini adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kalau generatif berarti melalui proses pembuahan. Nah, proses pembuahan itu melalui awalnya adalah penyerbukan. Jadi proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali dari penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Kemarin kalian sudah menjawab dan hampir semuanya sudah benar. Ya, semuanya sudah benar, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, itu. Untuk apa? Itu untuk melakukan pembuahan. Selanjutnya, pembuahan itu akan menghasilkan zigot. Nah, bagaimana proses terjadinya zigot tersebut? Nah, prosesnya itu kemarin yang masih beberapa yang salah sudah Bapak benarkan di komentar, bisa dilihat, atau di sini Bapak akan menjelaskan lagi. Untuk proses terjadinya zigot itu dimulai dari yang nomor 3. Nah, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk. Jadi pada serbuk sari yang jatuh ke kepala putik itu akan tumbuh bulu serbuk. Nah, bulu serbuknya itulah yang akan masuk melalui tangkai putik ini. Nah, melalui tangkai putik kemudian berjalan ke bakal biji. Kemudian di bakal biji itu terjadilah yang namanya pembuahan. Nah, pembuahannya itu peleburan antara serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik atau sel kelamin betina, ya. Maka hasil dari pembuahannya adalah zigot. Nah, zigot itu masih berupa calon buah. Nanti kan kalau di pohon itu yang bunga itu akan menjadi buah. Nah, zigot itu baru calonnya. Kemudian zigot ini, kalau proses terjadinya zigot cuma sampai situ, sampai hasil dari pembuahan adalah zigot, itu hanya sampai di situ. Kemudian dari zigot akan berubah menjadi buah. Bagaimana caranya? Nah, zigot ini akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga itu akan berkembang lagi menjadi bakal biji, kemudian bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian terakhir bakal buahnya, bakal buah itu berarti calon buah, akan berkembang menjadi buah, akan tumbuh daging buahnya dan siap untuk dikonsumsi manusia. Nah, bagaimana dia berkembang biak?
Nah, ketika tidak dikonsumsi, dia akan mengalami pembusukan di atas. Kemudian jatuh ke tanah. Nah, ketika jatuh ke tanah itulah buah tersebut bisa tumbuh. Atau ketika ada hewan yang datang, kemudian itu yang namanya buah itu dimakan sama hewannya, nah, nanti akan ada biji yang jatuh. Biji yang jatuh itulah yang akan nanti tumbuh menjadi pohon yang baru seperti itu. Jadi bisa karena jatuh sendiri karena angin, karena buahnya sudah lama, kemudian kalau udah busuk kan jadi mudah jatuh, atau karena sebab lainnya juga bisa. Tuh. Nah, terus ini bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga ini itu memiliki fungsi masing-masing. Mungkin nanti kalian bisa mencatat di classroom. Nanti tugasnya adalah mencatat fungsi dari bagian-bagian bunga. Nanti ada di classroom. Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu ya. Yang pertama adalah mahkota bunga. Kelihatan ya, mahkota bunga berfungsi membantu penyerbukan. Mahkota itu yang paling gede sendiri tadi. Yang nomor 1, yang paling atas ini mahkota. Jadi yang paling gede itu namanya mahkota ya. Mahkota bunga itu berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian. Jadi warnanya itu cerah, cerah, besar. Jadi memikat serangga. Namanya warna yang cerah, warna yang menarik akan memikat serangga. Seperti itu. Jadi menarik perhatian serangga agar hinggap. Kenapa kok harus menarik perhatian serangga? Itu tujuannya untuk membantu penyerbukan. Jadi penyerbukan itu bisa dibantu oleh serangga, gitu ya. Jadi penyerbukan yang dibantu oleh serangga, mahkotanya ini bertujuan untuk menarik biar serangganya datang. Serangga datang, terus goyang-goyangin serbuk sarinya jatuh ke kepala putik, jadilah penyerbukan seperti yang jadi dijelaskan. Nah, terus benang sari. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan. Nah, benang sari yang mana? Mungkin kalian bisa melihat gambar kalian masing-masing. Oh, ini benang sari seperti itu. Kemudian pada benang sari yang paling atasnya itu ada yang namanya kepala sari. Itu untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari. Jadi untuk menyimpan serbuk sarinya. Seperti itu. Kemudian tangkai sari itu untuk membantu proses reproduksi, hanya membantu. Misalnya tangkai sarinya terkena angin atau digoyang oleh serangga, otomatis bergoyang-goyang, serbuk sarinya jatuh ke kepala putik seperti itu. Oke, itu yang tentang benang sari tadi. Kemudian kita ke alat reproduksi bunga untuk yang betina, yaitu kepala putik, merupakan alat reproduksi bunga betina yang paling gede di tengah-tengah. Itu adalah namanya kepala putik. Kemudian di bawahnya kepala putik ada namanya tangkai putik. Tangkai putik itu, nah ini tangkai putik ya Bapak tunjukkan, nih tangkai putiknya yang di bawahnya kepala putik. Nah, apa fungsi tangkai putik? Tangkai putik itu merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium atau yang disebut dengan tadi bakal bijinya tadi ya. Jadi penyambung antara itu sama bakal biji supaya serbuk sarinya bisa masuk, bulu sarinya bisa masuk ke dalam bakal biji. Jadi melalui tangkai putik itu. Selain itu juga sebagai penyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya biar kepala putiknya nggak kemana-mana. Kemudian yang di bawahnya tangkai putik ada namanya bakal biji. Bakal biji itu melindungi sel telur. Jadi di dalam bakal biji ada sel telur yang akan dibuahi oleh bulu serbuknya tadi, yang dari serbuk sari. Di situ adalah tempat pertemuan sel-sel telur yang akan dibuahi. Kemudian ke sampingnya ada namanya kelopak. Kalau di bunga itu biasanya warnanya hijau. Yang hijau yang di bawah itu kelopak, itu untuk melindungi mahkota pada saat kuncup. Jadi saat
kuncup itu berarti bunganya belum mekar. Nah, saat bunganya belum mekar, dia dilindungi oleh kelopak. Terus bawahnya lagi ada namanya dasar bunga. Itu bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada pada posisinya. Jadi semua komponen bunga itu melekatnya pada dasar bunga. Tuh, kemudian tangkai bunga itu untuk penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Nah, itu adalah fungsi dari bagian-bagian bunga. Nah, tugas kalian nanti di classroom adalah untuk mencatat ini. Nanti di classroom itu sudah ada muatan IPA, sudah ada filenya, ya. Jadi sudah ada filenya. Itu halaman Pak. Kalau yang ini nggak ada di halaman, nah nggak ada di buku. Jadi Bapak tampilkan di tugas di Google Classroom. Nih di Google Classroom di tugasnya nanti jam 8:30 bisa kalian lihat. Kalau sekarang belum bisa. Nanti 8:30 udah bisa kalian lihat. Itu tema 1, subtema 1 ada tentang ini. Nanti kalian bisa mencatat. Nih, tuliskan fungsi bagian bunga. Kelihatan kan? Tuliskan fungsi bagian bunga. Lihat pada lampiran. Nanti kalian klik di sini. Nanti situ ada 2 lembar. Lembar keduanya kalian catat karena tidak ada di buku, ya. Oke? Jelas untuk yang pembahasan pertama tentang Jelas. Jelas, alhamdulillah. Oke, nanti silakan kalian untuk classroom-nya nanti tugasnya baru ada sekitar jam 8:30 atau nanti setelah meet ini baru buka classroom, ya. Oke. Oke, ada pertanyaan untuk yang IPA-nya? Tidak. Ya? Ada. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut kita lanjut balik lagi ke halaman kedua di buku tema. Silakan dibuka, ya. Silakan dibuka di tema halaman 2. Tema halaman 2. Nah, yang ini. Nah, salah satu yang berkembang biak dengan bunga itu ada juga yang namanya jagung. Nah, jagung itu ada bunganya. Bunga jagung seperti apa? Nah, itu adalah tugas kalian untuk membaca, ya, di halaman 2. Di halaman 2 itu kalian baca tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, kalian baca ada berapa paragraf ini, ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf yang harus kalian baca. Untuk kemudian kalian cari ide pokoknya. Nah, ide pokoknya apa? Kalian tulis di halaman 4. Nah, kalian bisa tulis di halaman 4. Boleh langsung dikerjakan di buku temanya itu, ya. Nah, ide pokok. Bagaimana cara mencari ide pokok? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada. Ya? Udah tahu bagaimana caranya mencari ide pokok? Yo, ini nggak ada di buku. Nah. Oke. Nah, bagaimana cara mencari ide pokok? Oke, akan Bapak jelaskan bagaimana cara untuk mencari ide pokok, ya. Bagaimana cara untuk mencari ide pokok? Nih, cara untuk mencari ide pokok. Ini dia. Nah, tentang bahasa Indonesia. Cara mencari ide pokok. Nanti misalnya kalian lupa di classroom juga
udah ada filenya, jadi silakan nanti bisa dibaca-baca di situ. Ini tinggal kalian perhatikan saja yang akan Bapak jelaskan ya. Perhatikan layar monitor, layar HP-nya akan segera Bapak jelaskan. Oke. Ini tentang paragraf. Kalian harus mencari ide pokok. Pertama, di dalam ide pokok itu, dalam paragraf itu ada yang namanya kalimat utama. Kemudian ada kalimat penjelas. Dan pasti ada ide pokok ya. Nah, bagaimana untuk kalimat utama? Nah, kalimat utama berisi penjelasan umum suatu fokus permasalahan. Jadi yang bersifat umum. Misalnya aja hari apa? Misalnya saja kayak kalau contohnya ada di paling bawah, misalnya nih, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Nah, berarti itu yang bersifat umum, maka itu adalah kalimat utamanya, seperti itu ya. Oke, itu adalah kalimat utama. Kemudian kalimat utama didukung oleh kalimat penjelas. Tadi kalimat utama yang pertama, yang lainnya kalimat penjelas. Jadi dalam sebuah paragraf kalimat utama hanya ada satu. Kalimat penjelas lebih dari satu, ya. Nah, kemudian kalimat utama terdapat di awal atau di akhir. Nah, jadi karena kalian masih sekolah dasar, untuk kalimat utamanya hanya ada di awal atau di akhir. Hanya ada salah satu. Kalau dia nggak ada di awal, berarti dia adanya di akhir. Seperti itu. Terus biasanya dalam bentuk kalimat yang utuh. Tidak dipisah-pisah. Bisa jadi kalimat utama itu di awal atau di akhir. Jangan cari di tengah. Ingat, kalimat utama di awal atau di akhir. Ya. Terus kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu berisi pernyataan yang mendukung kalimat utama. Terus kalimat penjelas itu lebih dari satu. Tadi sudah Bapak jelaskan juga, lebih dari satu. Kalimat utama cuma satu, kalimat penjelas lebih dari satu. Terus ide pokok. Nah, kita masuk ke ide pokok. Ini yang menjadi tugas kalian. Ide pokok adalah inti pembahasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf atau bacaan. Ide pokok biasanya dimuat dalam bentuk kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, jadi ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Jadi kalian tentukan dulu kalimat utamanya. Ada di awal atau di akhir. Nah, setelah kalian menentukan kalimat utamanya, baru kalian menentukan ide pokoknya, ya. Oke, selanjutnya. Nah. Oke, paragraf itu ada dua. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Apa itu deduktif? Apa itu induktif? Nah, deduktif itu adalah paragraf yang berada di awal. Jadi ada di awal paragraf kalimatnya, itu dinamakan deduktif. Biasanya dijadikan dalam bentuk kalimat utuh. Jadi kalimat utamanya sudah ada di awal, yang lainnya hanya penjelasan dari kalimat utama. Untuk induktif, gagasan utama itu berada di akhir. Biasanya bersifat kesimpulan. Jadi ada kata-kata sehingga, jadi. Nah, itu kan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka, sehingga, jadi, itu jika di akhir kalimat ada seperti itu, maka itu bisa dipastikan bahwa itu adalah kalimat induktif atau paragraf induktif atau yang berada di akhir paragraf kalimat utamanya.
maka ide pokoknya juga ada di kalimat utama tersebut. Oke. Nah. Oke, bagaimana cara menentukan ide pokok? Pertama, membaca dari keseluruhan teks bacaan. Jadi, setiap paragraf kalian baca dulu. Terus kalian pahami. Kemudian ini yang paling penting, nomor 3 sampai dihitamin, yaitu menentukan kalimat utama. Dia di awal atau di akhir, seperti itu. Kemudian, mencari intisari dari kalimat utama tersebut. Nah, intisari dari kalimat utama tersebutlah yang disebut dengan ide pokok, ya. Contohnya nih tadi, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi. Nah, ini hanya menjelaskan tentang faktor-faktornya. Berarti kalimat utamanya jelas di awal, ya. Jadi kalimat utamanya, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Kemudian dijelaskan faktor-faktornya. Ada yang pertama ini, yang kedua, terus yang ketiga kurang pedulinya warga. Yang terakhir, jadi itu adalah penjelas. Pertama, kedua, ketiga, terakhir adalah kalimat penjelas. Sedangkan yang kalimat pertama ini adalah kalimat utama. Jadi kita bisa melihat sini kalimat utamanya adalah banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Apa inti dari kata-kata yang dari kalimat utama ini? Intinya adalah menjelaskan tentang penyebab masalah banjir di ibu kota. Atau bisa juga kalian tulis penyebab masalah banjir di kota Jakarta. Boleh. Nah, ide pokoknya. Jadi bisa di ibu kota Jakarta atau di kota Jakarta atau penyebab banjir di kota Jakarta gitu juga boleh. Faktor penyebab banjir di kota Jakarta. Begitu juga bisa untuk ide pokoknya. Jadi ide pokoknya yang penting diambil dari kalimat utama. Tapi ide pokok bukan kalimat utamanya. Ya, ide pokok bukan seluruh kalimat utama ini bukan ide pokok. Hanya rangkuman dari kalimat utamanya. Jadi ide pokok adalah rangkuman dari kalimat utamanya. Oke. Jadi ide pokok, ulangi lagi, ide pokok adalah rangkuman dari kalimat utamanya. Jadi jangan menuliskan kalimat utamanya untuk ide pokok. Tapi cukup kalian tulis intisari dari kalimat utamanya. Ya. Jadi kalimat utamanya misalnya ini banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Maka ide pokoknya penyebab masalah banjir di ibu kota. Oke. Tugasnya. Nah, tadi membaca bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Dan kalian tuliskan ide pokoknya pada diagram yang sudah disediakan pada buku tema 1 halaman 4. Jadi bacaannya ada di halaman 2 sampai 3. Nah, terus tugas difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Oke. Ada pertanyaan untuk yang materi bahasa Indonesia? Ada pertanyaan? Dikerjakan dikerjakan di mana? Boleh kalian kerjakan di boleh kalian kerjakan di bentar ya. Boleh kalian kerjakan di sini, langsung di bukunya sini boleh. Nah, ide pokoknya apa? Paragraf pertama kan ada 5 paragraf. Paragraf pertama ide pokoknya apa? Kalian tulis di sini. Paragraf kedua apa? Kalian tulis. Paragraf ketiga apa? Paragraf keempat apa? Paragraf kelima apa? Itu ya. Jelas tuh tugasnya yang bahasa Indonesia?
Jelas, Pak. Ya, Pak. Jelas, Jelas. oke. Nah, nanti ya ngerjainnya setelah Google Meet ini. Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu. Oke. Untuk ide pokok, kalimat utama ide pokok udah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu atau materi yang terakhir, bisa kalian lihat di halaman 8. Coba dibuka buku temanya halaman 8. Kalian buka buku temanya halaman 8 ya. Nah, yang ini ada negara-negara. Oke, di situ ada negara-negara ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara itu kawasan Asia yang paling bawah, pojok kanan. Kalau dari peta itu pojok kanan paling bawah. Ini petanya. Indonesia, Indonesia, ada Brunei Darussalam, ada Singapura, ada Malaysia, Kamboja, Vietnam, Laos, Filipina, Thailand, Myanmar. Mungkin kalian melihat ini ketika ada zaman dulu tuh Piala Tiger atau ASEAN Games. Nah, itu negara-negara ini yang bermain gitu. Nah, kenapa negara-negara ini bersatu membentuk ASEAN? Ya karena ada kesamaan dari letak geografisnya sama kemiripan budayanya. Makanya orang-orang Malaysia sama Indonesia kan bahasanya mirip-mirip. Kalau orang Malaysia biasanya ngomongnya begini, ya, jadi kayak orang-orang Melayu seperti itu. Tapi kalau orang Indonesia kan bahasanya bahasa Indonesia gitu. Nah, Indonesia juga bahasanya macam-macam. Enten bahasa Jawa, terus ada bahasa dari yang lain, ada bahasa Banjar, ada bahasa Kutai kalau di Kalimantan. Nah, kemudian kita lanjut, selain letak geografis juga kemiripan budaya tadi. Nah, kemudian ingin adanya kepentingan yang sama, yaitu ingin memajukan pertumbuhan ekonomi sosial budayanya. Nah, terus ASEAN ini juga terbentuknya di tahun 1967 atas dasar deklarasi Bangkok, dasarkan dari 5 negara termasuk Indonesia. Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik. Nih, Adam Malik. Kemudian dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura, dan dari Filipina. Jadi ada semua, ada Malik dari Indonesia, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, dan S. Rajaratman dari Singapura. Itu ya. Kemudian ASEAN, ASEAN itu banyak sekali manfaatnya karena bisa memajukan perekonomian negara-negara Asia Tenggara dan lain-lain. Nah, selain 5 negara itu ada juga negara-negara lain yang menyusul untuk bergabung. Nah, ini urutannya ada Malaysia, Indonesia. Kalau Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina kan bergabungnya bareng karena pendirinya. Kemudian dilanjut oleh Brunei, Vietnam, Laos dan Myanmar, Kamboja, disusul sama yang lain seperti itu. Nah, di sini juga akan dijelaskan juga tentang sosial budayanya dari negara-negara ASEAN, ada Brunei, Malaysia dan lain-lainnya. Itu kalian baca, silakan kalian baca semuanya, kalian baca sendiri ya semuanya.
Nah, apa tugasnya? Nah, tugasnya bisa kalian lihat di classroom. Oke, nih, jadi di classroom itu bisa kalian lihat tugasnya. Ya, Bapak kasih lihat tugas-tugasnya apa saja. Nah, hari ini tugas kalian ada 3. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu di halaman 4 tadi tentang ide pokok kalian kerjakan. Nah, penjelasannya jika tadi istilahnya lupa dengan penjelasan, bisa kalian buka di filenya ini. Nah, filenya yang ada PDF, PPT Bahasa Indonesia Pembelajaran, itu file materi untuk tugasnya itu, ya. Jelas untuk bahasa Indonesia? Tugas pertama. Kemudian, Jelas, Pak. kemudian ada tugas IPS yang baru saja Bapak jelaskan. Tugasnya ada di downloadan ini. Kerjakan tugas. Kalian baca tadi halaman 8 sampai dengan halaman 13. Tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Kalian tinggal membaca yang selanjutnya. Itu tugasnya tinggal kalian download. Kemudian tidak perlu di-download sebenarnya. Tinggal kalian buka. Bisa langsung dibuka. Ya, kalian buka. Di situ ada tugasnya apa. Kemudian yang terakhir adalah muatan IPA. IPA kalian hanya tinggal menulis, ya, menulis fungsi bagian bunga di filenya ini sudah ada. Jadi semuanya sudah jelas, sudah ada di tugasnya itu. Jadi hari ini ada 3 tugas yang harus kalian kumpulkan. Karena di pembelajaran pertama ini ada 3 muatan, yaitu bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan? Sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, Bapak minta dinyalakan kameranya untuk yang nyalakan kameranya sebelum kita akhiri ya. Sudah? Oke. Sudah. Oke. Oke. Oke, Bapak akhiri ya. Kalau jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan dibuka Google Classroom. Jika ada yang bingung, bisa kalian tanyakan langsung di Classroom itu. Di bawah tugasnya kan bisa dikasih komentar. Silakan kalian komentari. Misalnya ada pertanyaan, Pak, ini mengerjakannya bagaimana, Pak? Ini mengerjakannya bagaimana, Pak? Tugasnya yang mana atau gimana? Misalnya ada pertanyaan, bisa langsung di Classroom-nya itu. Bisa langsung di postingannya Bapak. Postingan tugasnya itu bisa kalian komentari untuk bertanya, ya. Itu saja Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.